Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada kabar tentang Adrien Rabiot yang disebutkan belum mau menandatangani kontrak baru di Juventus karena sedang menantikan pergerakan dari Manchester United. Ada beberapa sumber ya di media, di sosial media juga yang menyebutkan hal tersebut. Bagaimana gue melihatnya? Oke, ini bukan hal pertama kali ya Adrien Rabiot dikaitkan dengan Manchester United. Gue ingat musim panas tahun lalu pun juga demikian. Sebelum akhirnya Rabiot sepakat menandatangani kontrak 1 musim lagi dengan Juventus. Secara kualitas ya, gue menilai Rabiot ini mungkin bukan pada level yang premium atau level tinggi banget. Tapi dia juga bukan pemain yang jelek menurut gue. Dan ini sudah dibuktikan di Juventus dan juga di tim nasional Prancis. Di pagelaran Piala Dunia Qatar, menurut gue dia tampil bagus, cenderung tampil stabil. Di Euro pun juga demikian. Bersama dengan skuad Les Bleus, sampai dengan sejauh ini dia tampil stabil, tampil bagus, dan nyaris selalu jadi andalan dari Didier Deschamps. Ya kan? Artinya apa? Bahwa dia punya kualitas. Gue nggak tahu ya kabar belum mau ditandatangannya kontrak baru dengan Juventus dan disebutkan dia menantikan tawaran dari Manchester United. Apakah memang seperti ini keadaannya ataukah ini dalam tanda kutip permainan dari agen ya dengan berharap ruang negosiasi kontrak baru juga dengan Juventus ya kan, berharap ada valuasi lebih tinggi dan lain-lain, atau juga sebagai dalam tanda kutip pancingan untuk tim-tim lain untuk mendekati Adrien Rabiot. Tapi untuk Manchester United sendiri, Manchester United menurut gua di musim depan butuh penguatan di lini tengah dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Manchester United akan menurut gua punya kesempatan kehilangan pemain-pemain tengahnya ya, Donny van de Beek, Christian Eriksen, bahkan Sofyan Amrabat sampai dengan sejauh ini masih belum jelas nih statusnya akan seperti apa, dengan kemungkinan cabut itu juga sangat besar. Dan Manchester United juga punya tantangan berupa budget, berupa financial fair play, dan juga berupa PSR ya, profit sustainability rules. Memang ada mungkin beberapa fans ya kan yang berimajinasi, yang berfantasi bahwa Manchester United ini akan mendatangkan gelandang-gelandang premium ya kan, pemain-pemain tengah premium, pemain-pemain tengah yang nilainya di atas 50 juta, 70 juta, bahkan 100 juta. Ya menurut gue nilai hanya fantasi saja sih, karena pada kenyataannya ini tidak seperti bermain game. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya kan dalam transfer ini. Tidak bisa hanya berharap pemain ABC yang saat ini bermain di klub-klub besar mungkin, yang memang punya kemampuan premium, kemampuan tinggi, tapi juga dari sisi harga, dari sisi valuasi ini juga harus diperhatikan menurut gue. Oleh karena itulah gue melihat ya Adrien Rabiot yang kabarnya gaji di Juventus ini sekitar 150-an ribu per pekan. Ini merupakan salah satu opsi bagus sih untuk datang ke Manchester United. Sekali lagi ya, soal masalah kualitas, soal masalah kemampuan permainan, tentu saja ada beberapa pendapat ya mengatakan dia jelek, dia bagus. Tapi gue menilai dia tidak jelek dan dia tidak terlalu bagus juga. Artinya dia pada level di mana ya dia bisa gitu ya. Dia menurut gue dia bisa untuk didatangkan di Manchester United. Menurut gue seperti itu sih intinya. Mungkin akan ada tantangan berupa Véronique Rabiot, ibu dari Adrien Rabiot, sekaligus juga agennya ya kan, yang di tahun lalu kabarnya mematok gaji yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Manchester United sehingga akhirnya batal untuk datang. Gua menilai dengan situasi sempit di kondisi finansial ya, tentu saja ketika Manchester United memutuskan misalnya akan mendatangkan Adrien Rabiot, ada resiko juga. Tapi menurut gue resikonya jauh lebih kecil jika dibandingkan Manchester United ini mentransfer pemain ya, membayar mungkin 40-50 juta dengan gaji sekian. Lalu ternyata dia
tidak bisa berkembang di Manchester United ataupun bahkan angka yang lebih tinggi lagi. Adrian Rabiot situasinya ya Manchester United hanya tinggal membayar gajinya saja gitu ya, karena dia kan free transfer. Sehingga katakanlah kalau ada resiko, ya resikonya jadi pembayaran gaji saja. Dan sekali lagi sih gue melihat dia pemain yang syarat pengalaman ya, dan bermain juga di level-level tinggi. Klub yang dia bela sebelumnya pun juga, dan juga yang terakhir ya artinya Juventus, ini juga bukan klub menengah ataupun klub kecil, bahkan bagaimana pengalamannya dengan tim nasional Perancis juga sangat dalam begitu. Sehingga ya secara material sih gue melihat Adrian Rabiot bisa didatangkan sekali lagi di Manchester United. Gue menilai sosok senior juga ada di diri Adrian Rabiot, sehingga untuk pemain-pemain muda misalnya Kobbie Mainoo, gue pikir ini juga merupakan hal yang bagus. Nah, apakah Adrian Rabiot akan dimainkan di posisi jangkar ataukah di posisi yang lain? Ini tentu saja butuh analisa ya dari tim kepelatihan Manchester United, apakah dia akan menjadi pemain inti atau tidak. Ini juga butuh analisa dari tim kepelatihan Manchester United dengan manajemen Manchester United yang baru. Namun demikian, ya seperti gua katakan ya, Manchester United ini punya peluang untuk kehilangan banyak pemain tengah. Sehingga dari sisi kedalaman skuad, ini penting untuk digali lagi, diperkaya lagi, diperluas lagi, karena musim depan seperti musim-musim yang lain, Manchester United ini akan berlaga di banyak pertandingan, di banyak kompetisi. Tentu saja Manchester United tidak mungkin ya memiliki pemain tengah katakanlah 5 atau 6 atau 7 dengan valuasi 70 juta satu orang atau 80 juta bahkan per pemain. Itu sama juga kayak menghisap jempol. Artinya hanya fantasi belaka ya, terutama ketika situasi seperti ini, kondisi finansial juga. Bukan karena tidak ada budget menurut gue, tapi lebih ke bagaimana bisa taat kepada aturan finansial berupa financial fair play dan juga PSR itu tadi. Sehingga dari hal tersebut gue menilai mendatangkan Adrian Rabiot ini bisa jadi solusi sih ya. Dari sisi finansial oke, dari sisi teknis juga oke, dari sisi kedalaman skuad juga oke, dari sisi mendatangkan pemain yang berpengalaman yang mungkin bisa berguna juga, ada fungsi juga di dressing room. Menurut gue ini bisa terjadi dengan didatangkannya Adrian Rabiot. Tapi kita lihat ya akan seperti apa. Saat ini tentu saja konsentrasi dari Adrian Rabiot ini sedang berada di tim nasional Perancis, yang sejauh ini juga menurut gue punya peluang ya untuk melangkah lebih jauh lagi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya, selalu dilindungi Allah, semuanya dijauhkan dari mara bahaya ya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.